Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber. Waduh, subscriber. Thank you uh, for apa sih, for subscriber my channel. Ujang Bustami sing caprak bae bahasa Inggrisnya skala kaku, guys. Saya ucapkan jazakumullah asana jaza kepada sahabat-sahabat semua kang wis subscribe daripada shockbacker supaya gampang yang sudah subscribe di channel saya. Mudah-mudahan saya dan sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya berada di salah satu rumah warga. Waduh, rumah warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya akan bincang-bincang, sahabat. Beliau ini luar biasa lah. Sering didatangin Bung Karno, waduh Bung Karno. Terus sering didatangin Dayang Sumbi, sering didatangin apa manengku Sunan Gunung Jati, sering didatangin apa manengku wis bidadari kayangan lah. Bu setan belek kita kayak beliau. Oh, saya ngobrol-ngobrol lah. Saya ini sudah berada di depan rumahnya, sahabat. Nah, sebelumnya usah jangan caprak udah bengi pegel. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Mari jagong. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Sholawat istighfar, sahabat. Sholawat istighfar daripada ngecaprak bae ya, cangkeme ngecaprak bonus. Sampai keselak. Mudah-mudahan saya dan sahabat kelak yaumul kiamah mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat. Amin, Allahumma amin. Doakan saya sahabat. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wah, bengi. Langsung main ngobrol nih tuan rumah ya. Assalamualaikum. Salam. Monggo halakat. Sehat, Pak? Sehat. Makan belum, Pak Ustaz? Nah, saya sudah berada di dalam rumahnya Bapak. Di sini saja, Pak. Saya akan bincang-bincang, sahabat. Pak, saya Ujang Bustami. Maaf, Bapak dengan Bapak siapa, Pak? Pak Doni. Siapa? Pak Doni. Oh, Bapak Doni. Pak Doni semua sehat, keluarga sehat? Sehat. Punya anak berapa, Pak? 2. Oh, sudah punya anak 2. Sibuk apa nih, Pak? Sibuknya ya sekarang nganggur. Oh, nganggur. Lockdown ya, lockdown. Iya, lockdown. Saya datang malam-malam nih, Pak. Yang pertama silaturahmi, yang kedua saya pengen bincang-bincang dengan Bapak. Tertarik ketika Bapak pernah mengatakan ke saya itu sering didatangin Bung Karno. Terus yang kedua ada Dayang Sumbi, terus ada Sunan Gunung Jati, bahkan ada ratu penguasa Laut Pantura. Itu seperti apa sih, Pak? Bisa diceritakan gimana awalnya, Pak? Bapak apa mempunyai pengalaman spiritual atau Bapak pernah mengamalkan apa? Ceritakan saja. Gimana? Awal mulanya gimana, Pak? Awal mulanya ya ceritakan ya bacain dikir-dikir begitu loh Pak Ustadz gitu ya. Terus ya mungkin sebegitulah sangat panjang itu waktunya ya. Hadirlah mungkin yang suka saya dikirimin doa gitu kayak Sunan Gunung Jati, kayak Pak Karno gitu. Dikirnya dikir apa, Pak? Dikirnya biasa sih, ya biasa aja subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, sholawat gitu. Nah, itu waktu tahun berapa, Pak? Apa itu sering muncul itu? Bapak dulu pernah puasa, pernah tirakat atau mempunyai guru? Orang-orang pernah tirakat.
Oh, nggak pernah tirakat. Oh, nggak pernah Mempunyai puasa. guru praktisi, Pak. Ya sebenarnya sih guru praktis selewat beli mendalam pisan soalnya ku ya arane namanya dia itu kan udah kenal saya itu saya udah katakan udah ngisi saya itu ya udah ngajarin yasin terus tuh ke ustadz saya Enggak, tuh. maksudnya punya guru-guru spiritual gitu yang ini mengijazahkan ini amalan ini pernah punya. Ya itu dikasihnya sama Pak Karno, ditunjukkan ke guru saya yang nggak kental banget gitu. Saya sering Ke Pak Karno gimana? ya gara-gara saya kan main ke rumah dia, katanya ini Pak ada yang mau masuk ternyata Pak Karno. Terus Pak Karno itu Bung Karno. itu terus ngasih amalan ke saya suruh ngamain Asmaul Husna, datanglah kayak para wali gitu. Nah, Bung Karno datang itu gimana Pak datangnya? Ya datanya paling dia mah lewat gitu, kalau saya lagi duduk gitu ya pakai jas Terus gitu. ngobrol sama Bung Karnonya Pak? Ngobrol sih enggak, saya juga sebenarnya ada takut ya Oh, namanya takut. dia Itu kan malam hari apa siang atau kelihatan jelas? malam sih kayak Oh, gini. malam gini. Bawa tongkat Pak. Enggak sih jalan aja kelihatan pakai jas warna Bapak coklat. siapa Bung Karnonya? Ya saya bilang assalamualaikum aja. Terus Ya, Bung Karnonya ngomong apa Pak? ya di hati saya waalaikumsalam jawabnya gitu. Oh, itu kelihatan jelas Pak. Jelas jalan. Nah, selain Bung Karno itu apa lagi Pak? Kalau Sunan Gunung Jati itu sering itu ya masuk ke kamar saya gitu ya. Mm-mm. Di Karawang pun sama suka masuk ke kamar tidur saya gitu ya, suka jalan pakai jubah putih. Di rumah saya ini pribadi juga suka turun naik gitu. Hmm. Jadi kadang-kadang ke center Amasa mungkin saya takut ya paling di sini aja kelihatannya. Kadang-kadang dia sempurna juga lewat ke sana gitu. Oh gitu. Mm-mm. Suka ngomong apa? Sunan Gunung Jati ada ngomong apa ke Bapak? Ya paling ya pokoknya kalau Sunan Gede itu ya harus tawakal gitu ya. Terus pokoknya harus kasihani orang-orang jompo gitu, anak yatim gitu aja amanatnya kalau udah berhasil gitu. Nah, Dayang Sumbi sendiri gimana Pak? Kalau Dayang Sumbi itu kan saya tanya kenapa hadir di sini gitu ya. Dia tuh kan lagi di Kayangan. Karena ngeliat rumah saya itu katanya mancur ke sana ke langit cahayanya, jadi dia tuh mampir ke rumah saya gitu dan katanya di dalam rumah saya itu agreng kelihatannya kata dianya gitu. Oh gitu. Katanya di dalam rumah itu kayak istana gitu, dia nggak tahu lah. Untuk dia saya juga kan nggak bisa ngelihat Pak Ustadz gitu. Oh, nggak bisa ngeliat gimana lah. Maksudnya di sini ada kayak gimana kan kita kayak gini biasa ya. Tapi Kalau- Dayang Sumbi tahu, kelihatan. Cantik nggak? cantik, Cantik. cantik banget. Pakaiannya seperti apa? Pakai kebaya dia tuh Oh, pakai sandul, terus nanti pakai melati terus ada pakai tangan. Oh. Nah, yang tertarik lagi pernah didatangin Dewi Lanjar itu gimana ceritanya Pak? Kalau dari dulu waktu di Karawang pas ngontrak gitu. Gimana itu Kan yang datangnya? punya rumahnya itu kan Pak Haji. Mm-mm. Ternyata itu Pak Haji itu haji bohong lah gitu ya. Dia itu bersekutu sama setan gitu ya. Ya lumayan di dulu itu waktu miskinnya tuh tinggal di situ Pak Ustadz ya. Terus dia tuh beli rumah yang bagus. Itu rumah itu dikontrak sama saya. Ya di situ tuh banyak keanehan-keanehan terjadi gitu. Saya kadang-kadang dibeliin duit ular, ting kelolor gitu ya. Itu asli ular asli. Asli nggak siluman. Bahkan saya juga ini Pak Ustadz pernah ya. Saya tuh berak aja sampai 1 bulan. Bahkan saya lagi di kamar mandi itu ada kayak kuda kencana tuh mau ngejemput saya. Kedengar sama saya ning 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 gitu. Cuman sayanya mungkin tawakal ya, akhirnya dia tuh nggak ngapain-ngapain saya. Kadang-kadang di rumahnya tuh bau amis kalau malam itu. Bau amis namanya ular yang serumah ya. Gitu. Terus saya di situ ngontrak 7 bulan. Udah Lancar sering menjelma jadi orang itu. Oh, jadi orang. Bahkan kalau saya lagi nonton TV sendirian tuh anak-anak tidur tuh ya ngejatuhin benda apa saya nggak tahu lah sampai saya nyari takutnya emas apa uang itu. Nah, pernah ditawarin sama Dewi Lanjarnya pernah. Ya saya bilang saya sih lagi sengsara lagi dilakoni ya. Saya pengen sugih karena izin karena ridho Allah gitu. Jadi dia tuh suka sama saya tapi kalau saya lagi ngaji, kalau lagi sholat saya lagi zikir dia tuh masuk ke dalam tanah katanya panas gitu. Nah, bisa saya ajak keliling ketika Bung Karno lewat tuh di sebelah mana Pak? Di Bisa situ, diantar? di situ. Bisa. Jadi sahabat ini saya pengen diajak sama Pak siapa? Pak Doni, Pak Doni ya di depan aja Pak. Sinta. Ini ta? Ya. Ya, Bro. Pak Doni ini mau menunjukkan ketika Bung Karno tiap malam datang. Waduh. Bawa apa Pak? Naik apa Bung Karnonya? Ya, pokoknya mainnya di jalan konon kita lagi jalan kak lewat kayak kamu tuh Oh, di sini. ya, bahkan pokoknya kayak mau dia yang pakai jubah putih pun ya di sini tembus ke sini. Nah, Bung Karno datang di sini. Lewat bapaknya posisi di sini. Kalau lagi saya sholat juga di situ nanti dia tuh bangun gitu. Terus Bung Karnonya lewat gitu. Iya pokoknya pada kalau lagi sholat saya tuh lagi zikir tuh dia tuh ada di sini terbangun ke situ. Nah, kalau Dayang Sumbi di sebelah mana? Sini dia dia lagi ini. Oh, Dayang Sumbinya di sini. Sendiri. Joget-joget lagi mana Pak? Oh, main kayak nembak. Di sini. Nembak. Nah,
Bisa dibanyakan berapa orang? Berapa Cewek, pasukan? kan. Oh sendiri. Cantik kelihatan. Pokoknya cantik banget lah. Oh gitu. Cuman gitu ya. Wali juga suka sama ya Pak Ustadz ya. Boleh belum gimana? Ya Iya. wis, nanti itu dibahas Ah, terakhir. iya. Itu cantik. Cantik. Nah kalau yang Sunan Gunung Jati lewatnya dari mana? Nih dari sini Pak. Jadi anak Sunan Gunung Jati juga harus campur Ya. aduk. Harus kan gitu masuk mainnya Pak Ustadz Kak. Mana? Mana? Ke atas, ke atas lagi. Iya harus turun mainnya. Coba, bisa diantar ke sana. Iya. Jadi ini tempat kalau Sunan Gunung Jati lewat. Masuk ini. Sebentar ke sini. Ya, nanti dia itu keluarnya paling ke situ Pak Ustadz. Nah, keluar. Keluar mana? Ke sini paling suka menghilang lah tiba-tiba. Nah, semua Kemana? suka masuk ke sini nih. Ini masuk kemana? Ini kan ketua kamar sudah sini ada ini. Nah, di sini juga ada nih Ustadz. Enggak, maksudnya di sini Sunan Gunung Jatinya masuk ke sini. Iya suka ke sini. Ngapain di sini? Yang nggak tahu berzikir tapi tangannya gini dah. Oh berzikir. Kelihatan wujudnya. Ya kelihatan langsung di dalam asli kelihatan. Nah kalau yang di sini, Di sini suka ke sini juga. Gitu. Nih. Tapi saya ambil kunci dulu ya. ya udah nggak usah weh. Ya sudah dibuka. Jadi kalau yang apa Ratu Pantura itu kapan pas ke sini? Ya itu sebelum Dewi Lancar waktu Pantura dulu. Oh Dewi Lanjar di sana di Karawang. Di rumah ini. Oh Dewi Lanjar ke sini juga. Katanya tadi Yang sebelumnya si Dayang Sumbi itu dulu yang hadir di rumah ini. siapa dulu? Si Ibu Ratu dulu. Ibu Ratu. Dia ngomongnya Ratu siapa? Bilangnya Ibu Ratu saya mau ke selatan mau pulang gitu. Oh gitu. Ya sama pakai selendang itu cantik. Oh cantik. Oh, cantik. Terus? Pokoknya pakai mahkotanya emas gitu di sini ada itunya. Itu Penjualannya. kapan itu terakhir ke sini? Ya dia mah jarang kesini Pak Ustadz jarang. Yang sering ke sini kapan yang terakhir ke sini? Ya kalau yang sering kesini mah kayaknya sih ada perempuan juga ya cantik cuman saya tuh nggak tahu karena belum dimediasi ya. Jadi saya tuh cuma lah biarin lah nanti jangan ganggu gitu aja. Ada dia tuh anggun bajunya pokoknya. Oh gitu. Nah terus dari sini nanti kita ke sana lagi ke bawah. Ini sahabat ini Sunan Gunung Jati katanya sering lewat sini. Sama siapa tadi? Sering munggah dulu. Nah sering ngobrol sama bapak ngobrol. Ya Ada yang pernah ngobrol nggak? dibatin ngomong sama saya. Oh, dibatin. Ngomongnya dibatin nggak ngomong begini enggak. Bukan ada bisikan ngomong. Enggak. Saya kan dikasih tahu kalau ada bisikan jangan pakai itu setan katanya. Oh gitu. Ini anak-anak bapak. Anak-anak saya ini Pak Ustadz. Oh ini siapa namanya? Diana Rosalia. Eh, siapa? Cynthia. Ini siapa? Cynthia. Kelas berapa? SMK kelas 1. Oh ini kelas berapa? Senang. Oh kelas 6. Saya bahkan punya figuran itu Pak. Ini siapa ibu? Siapa namanya ibu? Iya. Iya. Ini ibunya nih. Ibu, bapak ini sering mengalami kayak gini. Pernah nggak cerita sama ibu? Ya suka cerita. Suka cerita. Cerita pengalaman-pengalaman apa? Ibu yang pernah merasakan pengalaman apa lagi? Kalau dulu sih pengalaman- Mas suka lihat waktu di Mekah tuh ada Ibu Intan pernah hadir ya. Oh iya, Adel apa katanya? Ya itu yang Ya. pakai baju putih tuh ihram. pakai kerudung putih ya, terus apa kebaya ya, kebaya putih, terus nanti pakai selendang gitu ya. Itu siapa? Itu di sini itu mah Ibu Intan. Ini apa Ibu Intan pakai ihram. yang laki-lakinya Ah, suka pakai jubah hitam, bawa tasbih. itu siapa? Sunan Gunung Jati Pak Ustaz. Ya Kan gini, kalau Sunan Gunung itu Pak Ustaz. Kata siapa itu ngomong di Sunan Gunung Jati? Enggak kan suka dimediasi dulu saya penasaran. Dia tuh kalau pakai tasbihnya hitam, jubahnya Saya juga nganggu jubah apa tasbih hitam. tahu bajunya putih. Saya sering pakai jubah putih. Tasbihnya putih. Oh gitu. Di sini tuh juga dia. Saya juga kalau di kamar tuh kemarin waktu Kan saya punya tasbih putih, jubah putih. Berarti saya Sunan Gunung Jati dong. beli. Maksudnya saya pernah waktu baca sholawat itu ya Pak Ustaz itu di sini hadir di kamar saya dia pakai jubah hitam. Oh hadir kok. Hadir. Ya saya sih kalau setan saya takut karena dia tuh bukan setan ya saya jadi tenang aja. Setan belek kawan. Ya bu ya setan kan beres. Makanya bukan apa Ustad, bener beli sih yang Sunan Gunung Jati apa Nah orang. nanti saya akan ke depan, ke depan lagi sama bapak depan. Ayo. Aduh, bisnis beli karuan ya, beli karuan. Ini golongannya setan belek. Ya. Serong. Nah duduk di sini Pak, saya jelasin. Ya. Bapak percaya adanya jin, Percaya. adanya gaib, Bapak percaya. Ya percaya. Nah, Allah menciptakan manusia dan jin, ya. Manusia dan jin sama makhluk Allah. Iya. Manusia ada yang bertakwa dan juga ada yang tidak bertakwa. Iya.
Sama ketika jin, ada yang bertakwa, ada yang tidak bertakwa. Ya. Iya. Nah, jin itu adalah makhluk Allah, sedangkan setan itu adalah sifat. Ketika orang selalu menyekutukan Allah, tidak berbuat baik dan tidak bertakwa kepada Allah, maka dinamakan setan sifatnya. Itu berlaku untuk manusia dan jin. Jin kalau yang menyekutukan Allah dan selalu berbuat kejahatan, berarti jin itu dinamakan mempunyai sifat setan. Sama juga manusia. Ketika manusia tidak mengimani adanya Allah, tidak bertakwa kepada Allah, maka sifatnya adalah sifat setan. Jadi setan itu bisa berbentuk manusia, bisa berbentuk jin. Nah, jin mereka bisa melihat dari tempat persembunyian mereka, melihat kita nih. Sedangkan kita tidak bisa melihat keberadaan jin kecuali illa bisultan, kecuali atas kehendak Allah. Jin bisa memanipulasi pikiran manusia agar orang tersebut selalu menyekutukan Allah dan percaya terhadap jin, karena jin mempunyai kekuatan yang maha dahsyat, Pak. Keren lah. Jadi ketika itu semua ada Bung Karno, ada Dayang Sumbi, ada ini, itu adalah semua rekayasa jin yang mencoba untuk mengkelabui Bapak agar Bapak itu benar-benar percaya dan sugesti. Dan ketika sudah percaya dan sugesti, Bapak akan merasa mempunyai kekuatan. Dan ketika sudah merasa mempunyai kekuatan, merasa wah, secara otomatis Bapak nanti akan lari ke takabur dan sombong. Karena takabur dan sombong itu adalah sifat daripada iblis. Gitu loh, Pak. Jadi semua dari cerita Bapak, tadi saya keliling dari atas sampai bawah. Semua itu adalah fake, tipu daya jin yang mencoba untuk mengkelabui Bapak. Begitu loh, Pak. Jadi abaikan saja ketika ada Dayang Sumbi, Dayang Sumpit. Yang penting mereka tidak mengganggu Bapak, dan Bapak pun tidak mengganggu mereka. Oleh karena itu, daripada mikiri Dayang Sumbi, daripada mikiri Bung Karno, mending kita sholawat saja, Pak. Iya, benar. Sholawat, biar Bapak terus sholat sholat, biar Bapak terus mengimani tetap adanya jin, tetap adanya gaib, Pak. Nah, kalau kita berbicara gaib, Pak, kalau yang belum mumpuni, stres, Pak. Betul. Tidak ada ujungnya. Nah, Bapak sih cukup satu percaya adanya gaib, cukup percaya jin itu adalah ciptaan Allah. Kita diciptakan dan jin diciptakan oleh Allah satu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pusing kan? Mungkin Dewi Lanjar, mungkin Bung Karno, mungkin apa? Pusing. Daripada pusing, mari kita sholawat Nabi. Biar ini steril semua rumahnya. Tidak ada Dewi Lanjar, tidak ada Dewi Kirana, terus Dewi lah, sekarang Dewi orang nyi wis hilang wis kepret. Karena itu adalah setan belek yang mencoba untuk merasuki pikiran manusia agar kita menyekutukan Allah. Jadi kalau ada jin yang membisiki untuk menyekutukan Allah, itu namanya jin setan belek. Begitu juga manusia, kalau yang tidak beriman kepada Allah, tidak sholat, tidak bertakwa, itu namanya manusia yang mempunyai setan belek. Jadi dikepret terus lah. Jadi pada ngecaprak bengi sholawat Nabi Pak barang-barang itu. Ayo. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Jadi Bapak harus sholawat istighfar ya. Saya doakan mudah-mudahan Bapak diberikan keselamatan, Bapak diberikan kesuksesan, Bapak dijaga dari setan-setan belek yang terkutuk ya Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran hamdan na'iman hamdan yufidu amma yuqim masjidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Sahabat yang dimuliakan Allah, dari penyelusuran saya bahwasanya itu adalah tipu daya jin dan tipu daya setan belek yang terkutuk. Jadi tanamkan dalam hati kita ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah takut jin, jangan pernah takut setan belek, jangan pernah takut santet. Takut hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.